Sebelumnya, Orhan mengangkat dirinya sebagai Sultan Utsmani pertama dengan tujuan menyatukan beylik-beylik di bawah sanjaknya agar terbentuk negara yang kuat hingga mampu menghadapi pihak lawan, terutama Bizantium dan Temurtas yang utusannya baru saja dibunuh. Namun Demirhan B dari pihak Karesi tidak mau mengakui kekuasaan Orhan ini. Sedangkan untuk pihak Bizantium, Asporca dititipi surat agar disampaikan kepada sang ayah. Sementara itu, Orhan tidak membiarkan Demirhan pergi begitu saja. Ia mengutus Charkutai untuk menghadangnya, menyampaikan bahwa dia ingin berbicara empat mata. Di saat yang sama, Asporca berpamitan untuk kembali. Namun ia berterima kasih kepada Orhan karena diundang sebagai tamu. Hanya saja, ini sebuah pertunjukan yang konyol. Dan karena itu kemudian dibayar kontan setelah kuda yang dinaiki Asporca ternyata diracun, tidak bisa dikendalikan. Charkutai berhasil meyakinkan Demirhan B bahwa ia hanya akan diajak bicara dan bukan untuk disakiti. Di samping itu, Orhan ternyata sudah menyadari bahwa ada pihak lain yang ingin ikut campur. Karena buktinya, meskipun telah berhasil menyelamatkan Putri Asporca dari kudanya, mereka justru diserang oleh para prajurit kuil suci yang tersisa untuk membalas dendam kematian Hektor. Begitupun dengan Flavius dan yang lainnya, mereka tiba-tiba disergap. Dalam peristiwa ini, tangan Putri Asporca terluka. Orhan pun berinisiatif membalutnya dengan sapu tangan. Sekarang sang putri mau tidak mau harus percaya dengan perkataan Orhan bahwa ada pihak yang menginginkan kematiannya. Di Oba kemudian diperlihatkan Alaidin berhasil menangkap penyusup yang telah meracuni kuda Putri Asporca. Hanya saja penyusup itu lebih memilih mengakhiri hidup dibandingkan memberikan informasi siapa yang telah menyuruhnya. Di Oba, Orhan dan Putri Asporca diperlihatkan siapa pengkhianat sebenarnya. Seolah belajar dari peristiwa ini, Orhan memutuskan untuk menahan Putri Asporca di Oba. Selain mendapatkan pengobatan, ia akan mendapatkan perlindungan. Orhan menyarankan kepada Demirhan B untuk menjauhi Temurtas yang baru saja menjadikan dirinya Mahdi dan mengkhianati Ilkhanid. Terlebih, mereka sama-sama orang Turki, lebih baik bersatu agar negara menjadi lebih besar. Namun tentu saja, Demirhan B merasa tidak semudah itu, mereka bisa tunduk. Menurutnya, Karesi jauh lebih besar dibandingkan Kayi, dan mereka sama-sama pembebas. Dalam posisi ini, Demirhan B akhirnya memutuskan untuk memilih netral, tidak memihak siapapun. Kedatangan Putri Asporca membuat tidak nyaman Nilufer, sehingga konflik semakin meningkat. Hal ini bukan semata-mata hanya didasari karena kebencian, melainkan perasaan cemburu. Ia tidak suka sang putri dekat dengan suaminya. Tapi Asporca tidak mau tinggal diam. Menurutnya Nilufer sangat beruntung mendapatkan Orhan. Jika bukan karena urusan bursa dan Isnik, ia juga tidak mau ikut terlibat. Dari sini, Nilufer semakin yakin Asporca tidak mau lepas dari Orhan. Ketika keluar tenda, Demirhan B meledek Sahinsa bahwasanya ia dan sukunya akan lebih berkembang di bawah perlindungan Temurtas. Anggapan itu dianggap keliru. Orhan berada di jalan yang benar. Sementara itu, Temurtas mendapatkan kiriman hadiah, yaitu kepala utusannya beserta surat yang menyatakan bahwasanya Orhan telah menobatkan dirinya sebagai sultan. Merasa tersaingi, Temurtas berniat untuk menghancurkan pemerintahan Orhan. Demirhan B merasa jalur perdagangan sukunya terhambat setelah penaklukan bursa. Maka dari itu, ia terus mencari cara untuk membuka jalur tersebut. Dia pun kemudian bertemu dengan Dursun adiknya dan memintanya untuk menjadi mata-mata melihat pergerakan Orhan ini. Orhan baru saja diarak berkeliling di kota Bursa, sekaligus memperkenalkan diri sebagai sultan. Tentu para bangsawan satu persatu mengucapkan selamat. Namun ada momen di mana Alaidin diangkat sebagai wazir agung pertama. Sedangkan Pasha yang harus bertanggung jawab tentang keamanan dan militer jatuh ke tangan Burhan Alp. Dalam pidatonya, Orhan mengatakan bahwa siapapun yang rela berkorban untuk kebenaran akan berlindung di bawah sanjaknya. Sedangkan di sisi lain, kesabaran Temurtas telah pada batasnya. Ia memerintahkan untuk dikumpulkan pasukan dengan kekuatan penuh, termasuk Deli Zepe dengan suku Kiniknya. Untuk diketahui, di masa lalu, Kinik terpecah menjadi dua, yang mendukung Deli Zepe dan Sahinsa. Kini keduanya bertemu. Deli Zepe begitu menghormati Sahinsa karena sebagai pewaris jabatan yang sah. Orhan mendatangi seorang syekh untuk mendapatkan nasihat bagaimana memerintah dengan benar. Tentunya ada dua pilar yang harus diperhatikan, bukan semata-mata kekuatan, melainkan jasad dan rohani.
Di saat yang sama, Temurtas dan pasukannya mulai bergerak menguasai perbatasan karena akan menjadikannya markas perang. Dalam perjalanan pulang, Orhan mengajak Aladdin merayakan kemenangan mereka, mewujudkan mimpi sang ayah dengan berbalap kuda. Terlepas siapapun yang menang, keduanya bertemu dengan kuda Osman. Jelas ia merasa kesepian, namun Orhan maupun Aladdin merasa bangga membuat ayahnya beristirahat dengan tenang. Setelah resmi jadian, Halime mengajak Dursun mengunjungi makam ibunya. Nah, sekarang rasa penasaran kalian terjawab, bahwasanya diceritakan Balahatun telah meninggal dan dimakamkan di samping ayahnya, Syekh Edebali. Halime mengajak Dursun untuk berbicara dengan keluarga bahwa mereka serius, hanya saja Dursun ragu apakah diterima. Sedangkan Gonca mendesak Fatma agar tidak menghukum dirinya sendiri. Ia pun berjanji akan membantu membatalkan pernikahan jika ia tidak mencintai Sigit. Belum selesai itu, Halime muncul dan memberitahu Gonca bahwa ia sudah jadian dengan Dursun. Antara kaget dan bingung, Gonca didesak menjadi tameng untuk berbicara dengan Malhun Hatun. Dan masih berkaitan dengan pernikahan, Sigit memberitahu kedua orang tuanya bahwa akhirnya Fatma menerima untuk mereka menikah. Bagi Sahinsah, ini merupakan gerbang untuk menyatu dengan suku Kayi. Di sisi lain, Temurtas menyuruh Demirhan B menyiapkan pasukan agar membantunya melawan Orhan. Hanya saja dia menolak dan memilih netral karena tidak menguntungkan bagi sukunya. Alhasil, harapan Temurtas tinggal tertumpu pada Daphne yang dibujuk untuk terus mencari informasi di dalam obat. Pada momen makan malam, Nilufer terlihat menangis karena sebentar lagi kedua putranya akan dibawa ke pegunungan berlatih sebagai prajurit. Di situ Gonca ikut terharu karena sebentar lagi akan merasakan menjadi seorang ibu. Tiba-tiba Fatma menyela dan berbicara dengan keluarga bahwasanya ia serius akan menikah dengan Sigit. Jelas semua kaget bahwasanya Fatma mengambil keputusan dalam keraguan. Dengan bijak, Orhan mengatakan bahwa mereka akan membicarakannya dalam waktu dekat. Putri Asporca mulai frustasi mempertahankan Isnik, maka dari itu ia akan meminta bantuan kepada Temurtas. Flavius berusaha mencegah namun tidak berhasil. Apalagi ini mengenai kelangsungan bangsa Bizantium. Mengenai simbol di belati ayah Flavius sedang dicari tahu apa artinya. Akhir-akhir ini Aladdin mendapatkan tugas yang sangat banyak setelah kakaknya membentuk sebuah negara. Orhan memaklumi hal itu dan justru menjadikannya pelajaran kepada kedua putranya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki dua ketajaman, baik ketajaman pedang maupun ketajaman pikiran. Flavius tidak bisa berhenti memikirkan Fatma yang merasa tersakiti atas kebohongannya, dan tanpa terasa ia pun tertidur lalu bermimpi. Fatma sebenarnya menerima cinta, namun dengan wujud akcora. Namun setelah kedok Flavius terungkap, Fatma lebih memilih mengakhiri hidup. Disitulah Flavius merasa bersalah telah membunuh orang yang ia cintai. Di sisi lain, Fatma terus menangis sepanjang malam. Hal itu memancing keprihatinan dari Halime. Ia pun menyarankan untuk tidak menyakiti diri sendiri. Fatma pun merasakan mimpi yang sama seperti apa yang ada di mimpi Flavius. Lalu ia merasa menikah dengan Sigit sudah takdir. Terlebih itu demi kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Malam ini benar-benar penuh dengan kesedihan. Nilufer sangat berat akan melepas kedua putranya. Dari JB mendatangi Temurtas sebagai wakil dari Kinik. Dia pun mengaku berseberangan dengan Orhan, maka lebih memilih membantu Temurtas. Saat yang dinantikan telah tiba. Orhan telah mengatur rencana menyerang Isnik. Sebaliknya, Temurtas telah mendapatkan informasi akan rencana serangan ini. Hanya saja dalam rapat rahasia, Orhan memiliki rencana yang sulit untuk ditebak. Pasukan Sahinsah dan Cerkutai akan menghadang pasukan Temurtas. Sepertinya perang besar di tengah hutan tidak bisa dihindarkan karena pasukan sudah saling berhadapan. Sebelumnya Cerkutai tampil di depan untuk memberikan suntikan semangat kepada pasukannya bahwa mereka hari ini akan melawan kafir. Sekilas tentu tampak meyakinkan hingga membuat Temurtas juga semakin bersemangat. Tiba-tiba Dali JB menarik mundur pasukannya sebagai pemimpin Kinik. Tentu Cerkutai dan Sahinsah terlihat sangat kecewa karena Dali JB ternyata pengkhianat memihak Temurtas. Akhirnya keputusan sepihak diambil Cerkutai. Ia pun ikut-ikutan menarik mundur pasukannya masuk ke dalam hutan. Sementara itu para Hatun bersiap melepas Kasim dan Sulaiman untuk pergi berlatih menjadi seorang Alparen. Tentunya Nilufer yang paling terpukul harus berpisah dengan kedua putranya.
Namun meskipun demikian, ia telah berjanji, bahkan terhadap suaminya, bahwa ia akan ikhlas. Cherkutay dan Sahinsah akhirnya melapor kepada Orhan bahwa rencana mereka berhasil. Belakangan diketahui aksi mundur mereka memang disengaja untuk menarik pasukan Temurtas masuk ke dalam perangkap. Ditambah lagi, Deli JP hanya berpura-pura sebagai pengkhianat atas perintah Orhan. Kejutan berikutnya terjadi di Iznik ketika Asporcha akan membawa pasukannya bersatu dengan pasukan Temurtas. Kastil ternyata telah dikepung oleh pasukan Utsmaniyah. Kemudian diperlihatkan pasukan Mongol yang memasuki hutan masuk ke dalam perangkap. Mereka dihancurkan satu persatu. Padahal Temurtas sudah sangat percaya diri, ia hanya ingin berburu Orhan. Sementara itu Flavius berinisiatif menemui Fatma. Bukan masalah perang, namun ia justru menjurus perasaan pribadi. Hanya saja Fatma tidak mau bergeming, ia tetap berniat menikah dengan Sigit. Malam harinya, Orhan bergerilya mengepung markas Temurtas. Saat itu semua penasaran karena ada tamu dari Bizantium. Deli JP bersandiwara memasuki markas dengan membawakan hadiah kemenangan melawan Orhan. Namun dia justru diperkenalkan dengan teman aliansi yang baru, yaitu Stefanos. Setelah itu Deli JP memutuskan untuk keluar mempersiapkan rencana yang sudah disiapkan. Stefanos ternyata meminta bantuan Temurtas untuk menggulingkan kaisar. Dan dalangnya ternyata adalah cucu imperator sendiri, keponakan Asporcha. Tiba-tiba di saat yang sama di luar terdengar bunyi ledakan yang sangat dahsyat. Temurtas pun kaget dan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pertempuran tidak bisa dihindarkan. Temurtas baru menyadari bahwa ia diserang oleh Orhan. Pihak Utsmaniyah begitu menikmati karena mereka ingin membalaskan dendam kematian saudara-saudaranya. Sementara itu Orhan tidak bisa lupa dengan target utama, yaitu Temurtas. Akhirnya keduanya bisa berhadapan. Hanya saja dalam duel itu Orhan hampir saja menang sebelum akhirnya Temurtas diselamatkan anak buahnya dengan perangkap asap. Orhan lantas memerintahkan Halil untuk mengejarnya masuk ke dalam hutan. Berpindah ke Iznik, Alaeddin dan Fatma akhirnya diterima oleh Asporcha untuk mempertanyakan apa maksud pengepungan ini. Hal ini belum terjawab. Di tempat lain di waktu yang sama Orhan berhasil menangkap Stefanos. Meskipun dia tidak membuka informasi apapun, Orhan berhasil mendapatkan surat yang ia bawa. Bahwasanya di situ imperator dikelilingi para pengkhianat yang ingin menggulingkannya. Jadi Cherkutay kemudian diutus untuk menginformasikan ini kepada Alaeddin. Malun Hatun merasa sedih ditinggalkan sendiri oleh Osman. Ia harus memberi keputusan kepada putri-putrinya mengenai pernikahan. Sebelumnya Fatma justru mendesak ingin segera dinikahkan dengan Sigit meskipun dengan keterpaksaan. Sebagai seorang ibu, Malun Hatun tentu merasa bersalah, tidak bisa membuat keputusan yang baik untuk putrinya. Dan Fatma lebih memilih menghukum dirinya sendiri dan menganggapnya sebagai takdir. Sementara itu, Flavius punya kesempatan lagi bertemu dengan Fatma untuk menjelaskan kronologi awal mereka bertemu. Dulu ia hanya berniat membalas dendam kematian ayahnya, namun sejak bertemu dengannya, rasa itu berubah menjadi cinta dan ia pun menyamar sebagai Akchora. Dan jika diberi pilihan, ia lebih memilih ditakdirkan sebagai pedagang itu. Flavius juga menjelaskan bahwa cintanya sangat tulus. Namun sebelum kata-kata yang lain dilanjutkan, Fatma menutup bahwa ia telah memberitahu ibu dan keluarganya bahwa akan menikah dengan Sigit. Di sisi lain, perasaan Asporcha terhadap Orhan mulai berubah. Dulu yang begitu sangat benci, kini berubah menjadi kasihan karena ia sudah beberapa kali diselamatkan nyawanya. Pelarian Temurtas akhirnya berakhir setelah dihadang oleh Orhan. Namun harapannya kabur semakin lebar setelah anak buahnya datang dengan bala bantuan. Sebaliknya Orhan ternyata lebih cerdik, ia juga menyiapkan prajurit bantuan. Alhasil tidak perlu waktu lama untuknya bisa menaklukkan Temurtas dan menyuruhnya berlutut. Bahkan dia ditawarkan untuk bisa lolos dari pedang Orhan karena telah mengaku sebagai Mahdi. Orhan benar-benar jijik dengan orang yang menistakan agama. Puncaknya, Orhan mengangkat pedangnya untuk memberikan pelajaran bagi para penindas.